Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, cerita tentang kreativitas ini banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan semangat ya. Semangat membuat lagu-lagu penyuluhan. Karena katanya dengan medsos saja hanya informasi-informasi yang selebat begitu itu bisa cepat bisa tidak, tapi yang jelas mah tidak menusuk kalbu, mengiris hati begitu. Aki sekarang pertanyaannya dari teman-teman adalah kenapa Aki bisa menghubungkan lagu yang klasik, lagu tempo dulu dengan kehidupan sekarang. Lebih fokus lagi kenapa bisa lagu-lagu itu masuk ke KB. Wah, jadi begini, para pujangga kita, para seniman kita, para budayawan kita, dulu itu kalau membuat lagu itu adalah dari kehidupan nyata diambilnya. Dari kehidupan hari-hari. Ya. Jadi bukan dari awang-awang, dari percintaan. Sampai lagu Mapai Rokok itu dibuat. Sampai lagu Influenza itu dibuat. Ya. Jadi lagu itu misalnya lah soal sekarya. Ketika pagar betis ya, kemudian mayatnya itu si suami yang pagar betisnya meninggal dunia, dia sedang mulung tanjung, datang mayit, dibikin lagu sampai sekarang itu kan. Coba dibayangkan bagaimana sedihnya. Banyak lagu-lagu itu. Nah yang berkaitan dengan KB banyak karena kehidupan. Yang pertama milih rabi. Apa itu milih rabi? Itu adalah milih perjodohan, milih suami atau istri. Nah kan di situ disebut milih rabi anu leuwih gampang ngan sakilat menang asal banyak uang. Nah gitu moal milih nu gandang najan hade tampang. Zaman sekarang uang yang dipandang itu kan kena sampai sekarang. Kan sekarang banyak yang dipandang itu adalah harta. Sekarang itu kadang-kadang ya gadis yang begitu cuantik bisa dikawin sama kakek-kakek. Itu fenomena alam. Yang kedua misalnya, itu lagu Dasar Jodoh dan Awet Rajet itu adalah lagu ketahanan keluarga. Kan gitu. Kasusah kestamah rumah tangga teh payah salaki tengarti pandi imah temahi ngupahan sorangan batan papaseaan duriat nukuat asal ulah basilat. Jadi dia bertahan walaupun resiko itu kurang, tapi karena duriat, karena kasih sayang ada, dia bertahan daripada terus cekcok. Itu kan bagus itu ketahanan keluarga. Rumah tangga jeung manehna itu apalagi itu geus teu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus rai anak tapi sok pakucurut wae. Dan di situ yang disebut dengan sekarang mungkin apa yang dinamakan dengan kekerasan dalam rumah tangga, pertentangan, perselisihan dan lain sebagainya. Dulu itu ada lagu Ngaruju Deui. Ngaruju Deui itu adalah penyesalan seorang laki-laki yang sudah cerai, dia ingin balik lagi. Makanya kan di situ ada tambahan. Tapi si istrinya itu tetap digambarkan bolehlah balik lagi asal bawa gelang. Itu kan ya gitu, itu kehidupan. Dan itu bukan dulu, sekarang juga itu masih bisa relevan gitu ya. Banyak, ada istri tampikan, ada istri tumarima. Banyaklah lagu-lagu itu yang bisa dipakai kehidupan sekarang. Jadi lagu itu, kenapa Aki nyanyikan? Kan ada beberapa prinsip nih. Yang pertama, nyanyikanlah lagu yang sedang tenar sekarang. Tapi yang lagu yang tenar sekarang itu juga belum tentu masuk ke hati bila lagunya itu adalah lagu hiburan saja. Nah,
itu kan. Sekarang kan yang dulunya sakral gitu kan lagunya seperti Leungiiteun itu, setelah oleh Sule dengan kawan-kawan dijadikan lagu-lagu karaokean, sudah hilang maknanya. Nah, itu jadi dulu itu kita lihatlah bagaimana supaya ini bisa jadi benar-benar lagu penyuluhan. Kaget dia. Coba kalau itu yang satu. Yang kedua, gubahannya gubahannya diganti oleh kita, diganti. Tapi lagunya dikenal. Mudah kan? Manuk Dadali, orang sudah kenal lagunya, syairnya diganti, langsung aja nyanyi bersama. Lagu yang kedua misalnya adalah ya Rasa Sayange, banyaklah Rayak-rayak, itu kan lagu-lagu masyarakat biasa, tapi syairnya kita ganti, ya. Termasuk lagu ya itu Oh Tak Mungkin. Bayangkan sekarang. Tapi ada lagi, dia generasi muda tidak kenal itu lagu yang namanya Cahya Sumirat. Tapi begitu kita nyanyi, apalagi dengan suaranya yang bagus ya, itu mereka kaget. Ini apa ini? Baru kita jelaskan. Dan dia mendengar itu. Ya. Misalnya lagu itu lagu Dasar Jodoh gitu. Dia itu kan, itu Bungsu Bandung kan, itu iramanya udah mulai enak di situ. Tapi dia belum kenal, apalagi yang klasik-klasik. Misalnya lagu Subaya. Lagu Subaya itu kan itu Jalir Janji itu. Jalir janjinya siapa? Jalir janjinya perempuan kepada suaminya. Gitu kan. Jadi kalau pada saat berjanji dia sanajan kalian cocopet geng mau ikut. Tapi ternyata nah, ketika sudah uangnya kurang, dia kan tidak mengurus suami. Di bumi sepi, sang istri jebi, tesukahan tesudi, salaki malarat. Kan begitu. Dia diteje. Itu kehidupan berkeluarga. Jadi kehidupan berumah tangga itu kan itu sebetulnya yang disebut dengan keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas keluarga, keharmonisan keluarga. Itu digambarkan oleh lagu-lagu klasik yang bisa dinamikanya bisa lebih harmonis, bisa lebih kucrut dan lain sebagainya. Itu lagu lunga-klingak semu era. Lunga-klingak itu ya gaya gemuyu gitulah, merayu gitulah, kira-kira seperti itu. Tapi dia pada saat suami bangkrut, dia tidak setia lagi. Nah, itu banyak. Jadi lagu-lagu yang seperti itu diciptakan oleh Mang Koko terutama di dalam itu kan. Misalnya sekarang lagu kesenian. Kesenian Miwanda Kreasi Anyar, perubahan itu dari kesenian. Itu disebut yaitu Lagam India, Senggol Malaya, diatur, disusun jadi seni Sunda. Itu lagunya itu karakter dan benar tinggi. Kesininya dirubah dengan lagu-lagu Kang Nano misalnya, banyak lagi lah lagu-lagu itu. Tapi masih juga kehidupan. Semakin kesini, semakin kesini. Kan sekarang kalau kita dengar Mamah Dasimah dan Didin Bajuri almarhum ya, itu lagunya Anjeun, Potret Manehna begitu. Nah itu masih sudah mengarah ke percintaan. Lagu-lagu itu yang laku sekarang. Jadi jangan khawatir kalau kita kembalikan di dalam penyuluhan dengan ilustrasi lagu-lagu klasik, ya, tentu saja harus harus apa? Kemudian dimaknai, itu menjadi sesuatu penyuluhan yang aneh. Itu maksud Aki itu. Jadi menyambungkan yang lama dengan yang baru itu tidak susah kalau kita memahami. Tentu saja memahami model bulan lang layangan peting. Itu apa artinya? Itu kan long march ke Jogja itu, ya, long march ke Jogja. Sok kajun teuing Marseliwangi kan begitu. Tidak muluk-muluk. Sok kajun teuing kuring keur ngabagong. Wah, gitu kan. Diadu-adu, diosol-osol dan lain sebagainya lah begitu. Jadi Aki boleh simpulkan, kalian kreatif saja.
kreatif dengan lagu-lagu dari mulai kontemporer, klasik, ya, sampai ke lagu sekarang. Kemudian diitukan. Hanya Aki sekali lagi mengingatkan bahwa lagu-lagu penyuluhan itu adalah yang dimaknai itu syair. Makanya kalau di sini aja Aki itu ya di mana di penyuluhan itu Aki waktu jadi narasumber nggak mau Aki diiringi oleh musik karena bukan musiknya. Malah kalau jadi musik jadi hiburan. Tapi kalau Aki itu nyanyi aja sendiri. Ya, jadi Anda lebih bebas. Apalagi kalau pakai musik kan di mana musiknya juga ada. Kalau di desa menyanyi aja sendiri gitu. Paling ngajak mereka untuk menghayati bersama. Ya, soal ada yang goyang-goyang, tapi kan bukan goyang karena musik, goyang karena irama yang ada. Ya, sekali lagi ya, menghubungkan yang lalu, yang sesuai dengan sekarang, itu adalah aneh. Karena generasi sekarang tidak kenal itu. Jadi bisa yang sama persepsinya, bisa yang sangat berbeda. Yang sangat berbeda itu bagus. Aki kalau menyanyikan satu lagu, langsung wur nanti dulu. Ya, kalau bikin pantun jangan yang ini, mintalah. Kan sedikit-sedikit cakep sekarang namanya. Burung tiung berbulu panjang, cakep gitu. Jadi hilang sama cakepnya. Unik ya penyuluhan itu unik, tapi yang jelas memasyarakatkannya tidak boleh lengah ya. Sekarang ini tegang ya. Bangsa ini tidak ada gitu-gitu. Kalau penyuluhan atau bupati datang dengan seremonial. Makanya begitu ada orang yang beda gitu ya datang dengan jalan kaki, rame-rame dipoto, itu rada berbeda pemikirannya. Ya, karena sekarang itu sudah kesininya itu sudah struktur dengan segala pakem-pakem, dengan segala aturan-aturan. Aki pernah rame ya dengan Pak Humas BKW Provinsi zamannya Ibu Nuriana bahwa di hari Ibu itu Aki memasukkan lagu itu di tengah. Jadi jangan sampai lagu tersendiri, acara tersendiri gitu kan. Aki masukkan di tengah. Ditentang. Untung Ibu Nuriana waktu itu mengizinkan ke Aki. Akhirnya setelah lagu itu bagus, kemudian dimasukkan dengan cerdas cermat dan juara kesatunya ingat tuh tahun itu tahun 94 atau bukanlah 91 atau 98 berapa gitu. Juaranya adalah Kabupaten Lebak Rangkas Bitung. Itu di luar dugaan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.